Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Malam ini kita kaji Al-Quran, tafsir Al-Quran dari kitab Aisyarut Tafasir dan juga kitab Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas, surat An'am ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma syahada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa laikal balak la haula wa la quwwata illa billahi dzal jalali wal ikram. Ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita kaji yaitu ada 10 wasiat yang Allah perintahkan di dalam kitab ini supaya kita menjadi orang takwa Allah. Orang yang bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tsumma ataina, ayat selanjutnya, kemudian memberikan aku Allah Musa pada Nabi Musa al-kitab pada sebuah kitab yaitu Taurat tamaman
secara sempurna. Ada perintah dan larangan, ada janji dan ada ancaman, pahala dan siksa. Semuanya ada di dalam kitab Taurat. Alalladzi, mengalahkan kitab asana, yang lebih baik apalagi. Jadi lebih baiknya keadaan. Nah, pada saat itu atas kebaikan Musa dan menyampaikan risalah dari Tuhannya Nabi Musa supaya bisa tersampaikan perintah Allah lewat Nabi Musa dengan perantaraan kitab yaitu Taurat itu. Wa tafsilan, sebagai penjelas likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, bagi segala sesuatu, maksudnya wabayanan likulli syai'in minal alali wal aram. Jadi untuk segala sesuatu dari alal aram itu dijelaskan lewat kitab Taurat itu. Waudan, dan sebagai petunjuk kitab Taurat dari kesesatan. Warahmatan, dan sebagai kasih sayang dari siksa bagi orang yang beriman dengan kitab Taurat itu. Pada saat itulah alaum, supaya mereka di zaman Nabi Musa biliko irobihim, dengan ketemu Tuhan mereka, yaitu dengan bangkit setelah mati, tuyuk minuna, mau beriman, mau percaya, mau membenarkan mereka. Jadi tujuannya kitab itu diturunkan ya supaya benar-benar keimanan mereka sesuai dengan harapan Allah, sehingga bisa istilahnya mendapatkan rahmat dari Allah, percaya kepada Allah, benar-benar yakin dan mantap. Nah, itu harapannya. Sehingga ketemu Tuhannya itu benar-benar iman. Wahada, ini Quran itu kitabun. Nah, kitab Quran ini adalah sebuah catatan anjalna, yang telah menurunkan aku Allahu pada kitab. Kuturunkan kitab ini lewat Jibril, mubarakun, yang diberi barokah. Di dalam kitab itu ada rahmat, kasih sayang. Allah tidak segera menyiksa bagi yang maksiat, dan Allah memberi ampunan terhadap orang yang mau iman dengan kitab itu. Fattabi'u, maka semua kalian harus mengikuti pada kitab itu. Ikutilah yang dihalalkan oleh kitab itu, dan ikutilah yang diharamkan oleh kitab itu, dan juga ikuti perintah larangan dari kitab itu. Jadi kita itu mengkaji seperti ini supaya tahu ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Tujuannya hanya itu. Wattaqu, dan takutlah kalian selain kitab Quran. Ojo sampai nganggo kitab liyane Quran. Nah, supaya apa? La'allakum, supaya kalian itu tur'amuna, disayang kalian semua. Disayang itu maksudnya agar kalian disayangi, tidak disiksa. Antakulu, nah ini tujuannya Quran diturunkan, antakulu, supaya tidak mengatakan kalian wahai orang Mekah besok di hari kiamat, innama antakulu likaila takulu ya ala Mekah yaumil kiamah, innama unjila, sungguhnya diturunkan apa kitab, opal kitabu kitab ala ta'ifata ini, atas dua golongan, atas dua agama, mingkoblina, dari sebelum saya. Nah, supaya golongan itu, kaum itu tidak mengatakan bahwa kitab yang dimaksud itu diturunkan kepada dua ahli agama sebelum saya, termasuk Yahudi dan Nasrani. Wa'in, dan sesungguhnya saja kunna, ada kami, andirosatihim, untuk saling deresnya mereka dari bacaan mereka terhadap Taurat dan Injil, itulah ghafilin. Niscaya orang-orang yang lupa, orang yang nggak ngerti, bodoh. Ini, jadi mereka itu jangan sampai berkata seperti itu. Itu kan diturunkan pada Yahudi Nasrani loh. Saya nggak tahu isinya, nggak tahu. Saya nggak tahu isinya, sehingga ya pantas kami itu nggak ngerti yang benar mana yang salah.
Yang kedua, au taqulu, atau supaya tidak mengatakan kalian semua besok dari kiamat, lau anna, seandainya saya itu unjila dituruni alaina atas saya, opal kitabu kitab seperti diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani, oh lakunna. Jadi orang Mekah itu supaya tidak mengatakan seperti itu. Niscaya ada kami itu ada lebih dapat hidayah minhum daripada mereka. Kami lebih cepat daripada Yahudi Nasrani di dalam menyambut terhadap Rasul dan membenarkan agama yang dibawa Rasul itu. Umpama kitab itu diturunkan kepada kami. Kami tidak dituruni kitab, Yahudi Nasrani itu. Supaya jangan berkata seperti itu. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang pada kalian apa bayyinatun, penjelasan min rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu kitab dan rasul. Ya wis ana kitabe, ya wis ana rasule. Contohnya Nabi Muhammad ya ana Qur'ane. Nah ini sudah datang betul pada kalian, yaitu penjelasan dari Tuhan kalian, wahudan, dan petunjuk dari kesesatan. Asalnya salah ditunjukkan lewat kitabnya. Warahmah, dan rahmah, kasih sayang. Artinya bagi orang yang beriman dengan kitab itu diberi kasih sayang, tidak disiksa oleh Allah. Ini sudah terjadi penjelasan seperti itu. Petunjuknya sudah ada berupa Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kalau sekarang ya Al-Quran sudah ada, sunnah ada, mubaliknya ada, da'inya ada. Lah paman, maka itu siapakah? Adlamu, yang lebih aniaya siapa man terhadap Allah, miman, dibanding orang kadzaba yang mendustakan siapa man bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Nabi Muhammad dan Quran. Siapa? Coba yang lebih aniaya. Tidak ada kecuali orang itu. Sudah diajak malah ngelokno, salah, sesat. Bahkan wasodafa, dan berpaling siapa man anha, jauh dari ayat-ayat Allah. Mengu sana jezi, besok bakal membalas aku Allah. Alladzina yastifun, kepada orang-orang yang berpaling mereka an ayatina, jauh dari ayat-ayatku Allah, yaitu menjauhi Quran, menjauhi al-hadis. Yaitu mereka kubalas soal adab, pada jeleknya siksa, siksa yang berat, bimakanu, sebab apa-apa kanu yang ada mereka itu yastifuna, berpaling mereka, melengos mereka, menjauhi mereka, menjauhi Nabi Muhammad, menjauhi Al-Quran. Ini bagi orang yang tidak mau percaya terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini hukuman yang mereka terima. Dari ayat 154, 55, 56 sampai 57, ini ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama adalah bayanu minnatillahi ta'ala ala Musa alaihissalam wa sanai alaihi li ihsani, menjelaskan anugerah Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa dan pengalembono terhadap Nabi Musa karena kebaikan Nabi Musa. Nabi Musa itu baik sekali, walaupun apa istilahnya, bagaimana kaumnya terhadap Musa, Nabi Musa tetap saja memberikan petunjuk atas dasar petunjuk Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang anugerah Allah terhadap Nabi Musa dan sanjungan Allah terhadap Nabi Musa karena kebaikannya Nabi Musa terhadap Allah atau Allah kepada Musa. Yang kedua, takriru akidatil ba'si wal jazai yaumal qiyamah, ketetapan akidah, sesuatu hal yang dibenarkan tentang masalah bangkit dari kubur dan balasan amalan yang baik-baik, yang buruk-buruk, surga neraka di hari kiamat nanti. Yang ketiga, isadatu bil Qur'anil Karim. Isadah itu sesuatu hal yang mengikat, yaitu dengan ikatan Al-Qur'anul Karim, dan apa-apa auda Allahu fihi minal barokah, yang Allah titipkan di dalam Al-Qur'an dari kebarokahan. Kebarokahan itu kebaikan yang terus menerus, wal huda, petunjuk, rahmat dan kasih sayang, wal khair dan kebaikan. Itu
Allah titipkan ada dalam Al-Quran semua. Ditaruh dalam Al-Quran. Barokah, hidayah, rahmat, kebaikan. Jadi kalau ingin dapat barokah, hidayah, rahmat, kebaikan, ya persungguhlah isi Al-Quran, usaha kita amalkan, usaha kita praktekkan. Insya Allah kebarokahan hidup, hidayah dalam kehidupan, rahmat dalam kehidupan, kebaikan dalam kehidupan, itu akan tercapai semua. Yang nomor 4, qat'u hujjatil musyrikin bi injalillahi ta'ala kitabah wa irsali rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memutus hujahnya orang musyrik. Jadi memutus alasannya orang-orang musyrik dengan Allah turunkan kitabnya dan diutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dengan diturunkan kitab Al-Qur'an dan terutusnya Nabi Muhammad ini adalah sebagai alat untuk memutus hujahnya orang musyrik bahwa kitab itu tidak diturunkan kepada mereka itu tidak ada alasan. Kenapa? Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya kepada satu bangsa, tapi seluruh dunia, mulai jagat barat sampai jagat timur. Yang terakhir at-tandid bidulmi, mempersamakan dosa besar dengan menganiaya. Jadi nganiaya kuwi termasuk ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi takutlah kamu pada penganiayaan karena penganiayaan itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Wong akeh ngani ngoyone kuwi besok ning akhirat gelap. Jadi tidak ada terang. Oleh Allah dijadikan gelap alam sekitarnya. Nah, itu mempersamakan dosa besar dengan dolim. Dan menjelaskan balasannya orang dolim yang selalu berdusta dengan mendustakan ayat-ayat Allah adalah termasuk mereka tidak ada hujah. Jadi dan menjelaskan balasan orang-orang zalim yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah, yaitu dari orang-orang mereka itu. Siapa? Ya diajak ngaji koyok ngene kuwi alasan berbagai macam hal. Untuk itu ya jangan sampai kena andalil, kita perlu adanya introspeksi. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang tidak termasuk zalim? Apa masih ada termasuk saukat zalim? Nah, ini supaya dikoreksi sendiri-sendiri supaya kita selamat di dunia sampai akhir. Insya Allah cukup itu yang bisa kita sampaikan. Besok pagi kita teruskan yaitu penyampaian tentang bab puasa. Demikian jazakumullah khairan. Mungkin ada sisi tanya jawab, kami beri kesempatan untuk tanya jawab. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.